Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai rekayasa perangkat lunak sebagai tugas pertemuan kedua. Nah, sebelum masuk ke materi-materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Nofur Ali dengan NPM 20081010055. Kemudian di tempat ini dengan Mbak Ardiana Deka Maharani dengan NPM 20081010243. Kemudian ada Mbak Breksi Ating Sari Sulastri dengan NPM 20081010211 dan yang terakhir Mbak Shalom Marsha Ruista dengan NPM 20081010244. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 8 materi. Yang pertama yaitu definisi dari perangkat lunak, kemudian peran perangkat lunak. Yang ketiga definisi rekayasa perangkat lunak, kemudian yang keempat mitos dalam rekayasa perangkat lunak. Kelima what is good software, kemudian yang keenam perbedaan produk dan proses. Ketujuh aktivitas fundamental proses perangkat lunak, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu project suggestion. Nah, yang pertama yaitu definisi perangkat lunak. Nah, perangkat lunak atau yang sering kita sebut software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Nah, data-data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Nah, di sini ada dua definisi dari tokoh-tokoh di bidang perangkat lunak. Yang pertama menurut Pressman dalam bukunya Software Engineering Approach mengatakan perangkat lunak didefinisikan lebih rinci lagi, yaitu sebagai instruksi-instruksi yang jika dieksekusi akan memberikan layanan-layanan atau fungsi seperti yang diinginkan. Nah, struktur data yang memungkinkan program untuk memanipulasi informasi secara proporsional dan dokumen-dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Nah, ada juga menurut IEE atau Standard Glorasium of Software Engineering Terminology tahun 1990 mengatakan perangkat lunak adalah program komputer atau prosedur dan dokumentasi serta data yang terkait dengan pengoperasian sistem komputer. Nah, selanjutnya mengenai peran perangkat lunak. Nah, perangkat lunak bersama dengan perangkat keras berperan dalam berbagai fungsi yang mendukung dan memudahkan aktivitas manusia sehingga suatu pekerjaan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Nah, berikut merupakan beberapa peran atau pengaplikasian perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak bisa berbentuk sistem operasi. Nah, sistem operasi ini dapat berperan sebagai dasar program pada komputer untuk menghubungkan perangkat komputer dengan penggunanya. Yang kedua yaitu untuk mengelola informasi bisnis, seperti contoh penjualan, pencatatan, penyimpanan dalam bidang akuntansi. Kemudian ada sebagai monitor atau alat untuk mengontrol sesuatu secara real time untuk mencapai tujuan yang diinginkan pengguna. Nah, yang keempat dalam bidang keilmuan perangkat lunak juga dapat membantu untuk mendukung misalnya penelitian, kemudian menghitung rumus, kemudian penerjemah bahasa dan lain sebagainya. Nah, yang kelima untuk mengolah data baik dalam bentuk teks maupun grafik. Nah, ini sedikit peran dari perangkat lunak. Ada banyak sekali peran perangkat lunak. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Sekarang kita masuk ke materi 3, yaitu definisi rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Rekayasa perangkat lunak sebagai penerapan suatu pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terkuantifikasi atas pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan perangkat lunak, serta studi atas pendekatan-pendekatan ini, yaitu penerapan pendekatan engineering atas perangkat lunak. Jadi, rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan,
memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Sekarang kita masuk ke materi 4, yaitu mitos dalam rekayasa perangkat lunak. Mitos software adalah penafsiran-penafsiran pada rekayasa piranti lunak ini secara sekilas terdengar masuk akal, bahkan terkadang memang mengandung unsur kebenaran di dalamnya. Menurut Pressman, disebutkan dalam bukunya Software Engineering A Practitioner Approach di edisi ke-7, yaitu ada beberapa mitos yang dipaparkan. Yang pertama, jika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan outsourcing suatu proyek software, perusahaan tidak perlu melakukan apapun dan cukup membiarkan perusahaan outsource untuk melakukan keseluruhan proyek. Yang kedua, kebutuhan software berubah secara terus-menerus, tetapi perubahan tersebut dapat dengan mudah diatasi karena software itu fleksibel. Yang ketiga, ketika program ditulis dan dapat dijalankan, pekerjaan kita selesai. Keempat, satu-satunya produk yang dapat disampaikan dari proyek yang berhasil adalah program yang dapat dijalankan. Yang kelima, kita tidak pernah mengubah pendekatan terhadap pengembangan software, karena jenis pemrograman yang kita lakukan sekarang ini sudah kita lakukan 10 tahun yang lalu. Yang keenam, kita sudah mempunyai buku yang berisi standarisasi dan prosedur untuk pembentukan software. Yang ketujuh, jika kita tertinggal dari jadwal yang ditetapkan, kita menambah beberapa programmer saja. Konsep ini sering disebut Mongolian Hard Concept. Lalu ada mitos langganan atau customer. Yang pertama, pernyataan tujuan umum sudah cukup untuk memulai penulisan program. Penjelasan yang lebih rinci akan menyusul kemudian. Yang kedua, kebutuhan proyek yang terus-menerus berubah dapat dengan mudah diatasi karena software itu bersifat fleksibel. Yang terakhir adalah mitos praktisi. Yang pertama, tidak ada metode untuk analisis, desain, dan testing terhadap suatu pekerjaan, cukup menuju ke depan terminal dan mulai coding. Yang kedua, segera setelah software digunakan, pemeliharaan dapat diminimalisasikan dan diatasi dengan cara catch-as-catch-can. Perkenalkan, nama saya Prixia Tingsari Julastri, NPM 200810100211, ingin melanjutkan presentasi menuju materi yang kelima, yaitu What is Good Software. Jadi apa itu perangkat lunak yang baik? Kualitas suatu perangkat lunak dapat dinilai melalui pengujian-pengujian perangkat lunak tertentu. Contohnya ini berdasarkan ISO 9126, yaitu salah satu tolak ukur kualitas perangkat lunak yang dibuat oleh lembaga ISO dan IEC. Faktor yang menentukan kualitas perangkat lunak antara lain yang pertama yaitu functionality atau fungsionalitas. Perangkat lunak yang baik memiliki fungsi sesuai kebutuhan pengguna yang dapat digunakan dalam kondisi tertentu. Lalu ada reliability atau kehandalan, yaitu suatu perangkat lunak yang baik mampu mempertahankan tingkat kinerja yang baik pula. Yang ketiga, usability, yaitu kebergunaan. Suatu perangkat lunak yang baik yaitu perangkat lunak yang mudah dipahami, dipelajari, dan digunakan oleh pengguna, bahkan oleh pengguna yang baru. Lalu yang keempat, yaitu ada efisiensi, yaitu perangkat lunak yang memiliki kinerja yang sesuai terhadap jumlah sumber daya yang digunakan, atau bisa dikatakan hemat sumber daya sistemnya. Lalu yang kelima ada maintainability atau pemeliharaannya. Suatu perangkat lunak yang baik yaitu perangkat lunak yang mudah untuk dirawat, dimodifikasi, dan diperbaiki ketika terjadi perubahan kebutuhan maupun saat terjadinya error, serta mudah beradaptasi. Lalu yang keenam ada portability atau portabilitas. Perangkat lunak yang baik yaitu perangkat lunak yang mudah dibagikan atau ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan yang lainnya. Lalu selain itu, perangkat lunak yang baik adalah perangkat lunak yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan mudah dioperasikan, tidak merusak sistem, misalnya terbebas dari virus. Lalu yang ketiga yaitu tingkat keamanannya yang tinggi, aman dari peretasan maupun pencurian data. Lalu yang terakhir yaitu mudah berinteraksi dengan sistem lainnya.
Selanjutnya, yang keenam yaitu perbedaan produk dan proses. Proses merupakan sekumpulan aktivitas, aksi, dan tugas yang melakukan sebuah perubahan untuk menghasilkan suatu produk perangkat lunak. Aktivitas yang dimaksud bisa berupa pembangunan, pengembangan, ataupun pemodifikasian sistem yang telah ada. Jadi, proses merupakan rangkaian tahapan yang meliputi operasi dan sumber daya yang menghasilkan keluaran tertentu. Sedangkan produk merupakan keluaran dari suatu proyek perangkat lunak yang direncanakan dan dikendalikan. Produk perangkat lunak dapat berupa sistem berbasis komputer, perangkat lunak berbasis web, atau berbasis aplikasi mobile yang bisa memecahkan masalah tertentu, dan lain sebagainya. Lalu dapat disimpulkan produk adalah sesuatu yang diproduksi sebagai keluaran dari suatu proyek, misalnya adalah model, kode sumber, dan dokumentasi. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk materi ke-7 yaitu tentang aktivitas fundamental proses perangkat lunak. Proses perangkat lunak merupakan sekumpulan aktivitas yang memiliki tujuan umum untuk mengembangkan atau mengubah perangkat lunak. Sebuah proses perangkat lunak terdiri dari beberapa aktivitas fundamental yang berupa pengembangan perangkat lunak, modifikasi sistem yang ada, atau penggabungan dari beberapa komponen-komponen dengan membuat struktur rencana secara menyeluruh. Jika aktivitas-aktivitas tersebut tidak dilalui dengan baik, bisa dipastikan perangkat lunak yang dihasilkan tidak akan mempunyai kualitas yang baik pula. Secara umum, terdapat 4 aktivitas fundamental dari proses perangkat lunak. Yang pertama, spesifikasi perangkat lunak atau specification, yaitu mengetahui apa saja yang harus dapat dikerjakan atau fungsionalitas sistem perangkat lunak dan batasan kemampuan pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak atau development, yaitu perancangan dan implementasi perangkat lunak untuk menghasilkan sistem perangkat lunak yang memenuhi spesifikasi hasil produksi. Yang ketiga, software validasi atau validation, yaitu memeriksa untuk menjamin apakah perangkat lunak yang dirancang dan diprogram bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan serta diinginkan oleh pelanggan atau customer. Yang keempat, software evolusi atau evolution, yaitu mengubah perangkat lunak untuk dimodifikasi sesuai dengan waktu dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, materi terakhir yaitu tentang project suggestion. Di sini kita mengambil contoh dari rekayasa perangkat lunak, sistem informasi pengiriman dan penerimaan surat atau paket berbasis web, studi kasus PT Jaya Trade Indonesia. PT Jaya Trade Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Produk yang dipasarkan oleh PT Jaya Trade Indonesia seperti aspal, LPG, dan alat berat lainnya. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, PT Jaya Trade Indonesia juga mendirikan cabang-cabang usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah pengolahan data dan pengiriman dan penerimaan surat atau paket. Aplikasi yang digunakan oleh PT Jaya Trade Indonesia sudah terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi berbasis desktop. Namun masih banyak kekurangan selama menggunakan aplikasi tersebut, seperti sering terjadinya kesalahan dalam proses pencatatan data dan keterlambatan pencarian data. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem pengiriman dan penerimaan surat atau paket berbasis web. Karena dengan menggunakan aplikasi berbasis web akan lebih efektif dan efisien dalam proses pengiriman dan penerimaan surat atau paket. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggali fakta, kemudian diuraikan sesuai dengan kenyataan yang ada mengenai pengiriman dan penerimaan surat atau paket. Fakta tersebut akan dideskripsikan dengan pertanyaan dalam observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Setelah data terkumpul, kemudian disajikan dalam bentuk kalimat, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Sistem informasi dan penerimaan surat atau paket berbasis web ini nantinya menggunakan koneksi internet untuk memudahkan dalam
mendapatkan kiriman surat atau paket dari setiap pengiriman. Bahkan sistem informasi ini akan memberikan informasi terbaru mengenai pengiriman dan penerimaan surat atau paket. Apabila terjadi perubahan data akan sangat mudah untuk diupdate. Perancangan input yang diperlukan dalam menghasilkan informasi ini meliputi rancangan bentuk dokumen-dokumen dasar yang digunakan untuk mendapatkan data. Perancangan input tersebut ada sebagai berikut. Yang pertama, server halaman login, yaitu menyediakan tampilan login agar user dapat masuk ke sistem informasi pengiriman dan penerimaan surat atau paket. Yang kedua, form input data pegawai. Pada tampilan menu input data pegawai ini, user dapat mengisi data-data para pegawai dan hanya bisa diakses oleh user dengan level admin. Yang ketiga, form input data divisi. Tampilan pada menu ini, user dapat mengisi data-data divisi dan hanya bisa diakses oleh user dengan level admin. Yang keempat, form input rekapan data penerimaan surat atau paket. Dalam tampilan input rekapan data, user dapat mengisi data-data penerimaan surat atau paket dan hanya diakses oleh user dengan level admin. Dan yang terakhir, form input rekapan data pengiriman surat atau paket. Pada tampilan ini, user dapat mengisi data-data pengiriman surat atau paket dan hanya bisa diakses oleh user dengan level admin. Perancangan output digunakan untuk menghasilkan suatu informasi yang menampilkan data keluaran yang diinginkan. Perancangan output tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu form output, laporan data penerimaan surat atau paket. Dan yang kedua, form output, laporan data pengiriman surat atau paket. Dan yang ketiga, form output, laporan data pengiriman surat atau paket ke manajemen. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.